Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang peluang, tepatnya tentang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk merupakan dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Yang mana kejadian ini juga bisa kita lihat di mana suatu kejadian itu ada lawannya. Misalnya kita punya kejadian PE. Kita anggap adalah pejuang terjadinya hujan. Maka lawan dari kejadian peluang hujan atau PE ini adalah peluang tidak hujan. Ketika kita jumlahkan, peluang keduanya ini akan berjumlah 1. Atau peluang tidak terjadinya hujan sama dengan 1 dikurang peluang terjadinya hujan. Hal ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung misalnya saat ada kartu bridge di mana kita ingin menghitung peluang terambilnya kartu bukan as. Maka karena kartu as itu ada 4, sehingga peluang kartu as itu bisa kita hitung 4/52. 4-nya ini adalah NE-nya atau banyak kartu asnya, sedangkan 52 adalah banyak seluruh kartunya. Lalu untuk peluang bukan asnya itu adalah 1 dikurang peluang kartu as. 1 dikurang 4/52 atau 1 dikurang 1/13. Hasilnya adalah 12/13. Dengan menghitung peluang kejadian komplement, ini memudahkan kita dalam menghitung peluang kejadian majemuk apabila nanti ada banyak kemungkinan kejadiannya. Seperti contohnya ini, kita tidak perlu hitung peluang kejadian dapat kartu queen berapa, jack berapa, king berapa, tapi cukup kita kurangkan saja. Karena perlu diingat bahwa total dari peluang satu kejadian itu pasti nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita akan masuk pada peluang saling lepas. Peluang saling lepas di sini kita akan bahas tentang penjumlahan peluang, di mana dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian saling lepas, di sini peluang salah satu A atau B terjadi ditulis dengan yang seperti ini, seperti huruf U ya, atau union. Nah, di mana rumusnya itu adalah peluang A ditambah peluang B. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita ingat bahwa ini ada dua kejadian di mana elemen A dan elemen B itu dia tidak boleh ada yang sama. Contohnya misalnya kalau kita lempar dadu, peluang munculnya angka ganjil adalah kejadian A dan peluang munculnya angka genap adalah kejadian B. Nah, angka ganjil dan angka genap itu tidak ada irisannya sama sekali. Isinya pasti berbeda. Untuk angka ganjil, isinya kan ada 1, 3, dan 5. Sedangkan untuk kejadian B-nya, kalau dia adalah pejuang kejadian genap adalah 2, 4, dan 6. Maka itu bisa diselesaikan dengan rumus peluang saling lepas. Sebaliknya, jika dia ada yang sama, maka dinamakan peluang tidak saling lepas. Rumusnya di sini, nih kita tambahkan. Ada bagian ininya. Yang di ujungnya ini seperti huruf N. Jadi ini ada gabungannya. Tuh. Mari kita lihat contohnya. Di sini, sebuah dadu merah dan dadu putih dilempar bersamaan 1 kali. Lalu kita diminta menghitung peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Nah, di sini juga penjudul kejadian saling lepas biasa dikirikan dengan kata-kata atau ya. Kita lihat, kejadian mata dadu berjumlah 3 ketika mata dadunya warna, di sini ditandai warna kuning. Di dadu merah, dia bisa muncul 1 dan 2, atau 2 dan 1. Nah, jadi totalnya ada 2. Sedangkan peluang kejadian mata dadu berjumlah 10, ini warna biru, bisa 6, 4. Mata dadu putihnya 6, yang merahnya 4. Bisa 5 sama-sama 5, atau kebalikannya. Di yang merahnya 6, di yang putihnya 4. Totalnya jumlahnya ada 3. Nah, di sini tidak ada yang sama. Bisa dilihat yang ini 1,2, yang ini 2,1, yang ini 6,4, ini 5,5, dan ini 4,6. Karena tidak ada yang sama, maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 3
Atau berjumlah 10 kita selesaikan dengan rumus yang ini, yaitu sama dengan PA tambah PB. Yaitu 2/36, karena ini ada 2/36, ditambah peluang B-nya, cara mencari 3/36 ini datangnya dari yang kemarin, peluang kejadian satu kejadian saja. Baru dijumlahkan 5/36. Bagaimana dengan kejadian tidak saling lepas? Nah, di sini apabila ada sebuah kartu remi, dia diacak, maka kita akan menghitung peluang terambilnya kartu hati atau kartu bergambar King, Queen, dan Jack. Kita tahu bahwa jumlah kartu remi itu ada 52 ya. Sedangkan kartu hati itu ada 13. Kartu hati yang warna merah gambarnya heart atau bentuknya love. Lalu kita lihat banyaknya kartu bergambar atau yang King, Queen, dan Jack itu ada 3 kali 4. Masing-masing ada 3 ya. Ada King, Queen, Jack itu ada 3, lalu ada 4 warna kan. Ada yang heart, ada bentuk yang diamond, dan 2 lagi. Nah, totalnya ada 12. Nah, di sini perlu kita teliti bahwa kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan. Jadi kan ada nih kartu King hati, kartu Queen hati, kartu Jack hati. Sehingga di sini kejadiannya adalah tidak saling lepas. Ada berapa kejadian gabungannya? Yang sama itu ada 3 ya. Jadi nih, King hati, Queen hati, dan Jack hati. Sehingga N, ini A gabung B-nya adalah 3. Maka kalau kita mau mencari peluang kejadian terambilnya kartu hati atau kartu bergambar, yaitu King, Queen, dan Jack, rumusnya pakai yang ini. Di belakangnya ada tambahan, dikurang PA gabung B-nya. Yaitu 13/52. Yang ini dari sini 13/52, ini 12/52, dikurang 3/52. Sehingga diperoleh hasil 22/52 atau sama dengan 11/26. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini tadi ilustrasinya. Ada kejadiannya di sini. Kartu merahnya ada segini. Kita bisa terjadi ada yang sama. Kartu hatinya di sini ada 3 ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada peluang saling bebas, di mana dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila muncul kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B. Untuk A dan B saling bebas, peluangnya dapat kita hitung dengan rumus ini, PA kali PB. Ya, kalau yang tadi tandanya seperti huruf U, dia dijumlahkan, sedangkan yang ini seperti huruf N, dan dia dikalikan. Contohnya, yang saling bebas. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, di sini tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu angka genap pada dadu pertama, angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, di sini kita misalkan A itu kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama ada 3, 2, 4, 6, maka PA-nya 3/6. Sedangkan kejadian B itu munculnya angka ganjil pada angka ganjil prima ya. Dia ganjil tapi dia bilangan prima. Yaitu ada 3 dan 5. Sehingga PB-nya 2/6. Nah, di sini munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Sehingga peluang munculnya, nih kita hitung. PA kali PB, 3/6 kali 2/6. Di sini yang perlu diingat untuk membedakan saling bebas, saling lepas itu yang pertama ini. Kalau di saling bebas, dia kata-kata kuncinya adalah dan. Kalau tadi pakainya atau ya. Nah, di sini pakainya dan. Kalau dan berarti itu dia antara dia saling bebas atau tidak saling bebas. Kalau dia di soal bahasanya atau, artinya itu bisa jadi kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Peluang kejadian bersyarat. Nah, di sini adalah apabila munculnya A mempengaruhi peluang munculnya B, atau sebaliknya, dia dinamakan kejadian bersyarat. Jadi misalnya berapa, contohnya adalah berapa peluang seseorang mendapat nilai statistika A apabila nilai UTS-nya 50 misalnya. Maka syarat yang pertama harus terpenuhi, yaitu nilai UTS-nya 50. Gimana kalau nilai UTS-nya 100? Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Rumusnya ini ya, masih mirip ininya, tapi ada di sini.
Nah, mari kita lihat contohnya. Sebuah kotak isinya ada 5 bola merah, 4 bola biru, dan kalau kita ambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian, berarti kita ambil 1 bola dulu, lalu kita ambil 1 bola lagi, bola yang udah diambil pertama tidak dikembalikan. Maka peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua berapa? Nah, di sini kita ingat, pengambilan pertama ada 5 bola merah dari 9 bola. Kan totalnya ada 9 nih. Yang pertama kita mau ambil bolanya merah. Berarti 5 per 9. Oke ya. Nah, karena tidak dikembalikan, maka di dalam kotak ada sisa berapa? 8 bola. Maka peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merahnya udah terambil pada pengambilan pertama adalah 4 per 8. Ini udah bola biru, makanya jumlah bola birunya tetap 4. Karena kenapa? Karena kita asumsikan di sini udah berkurang 1. Jadinya 4 per 8. Sehingga total peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama, dan ingat ya ada kata-kata dannya, biru pada pengambilan kedua adalah ini PM, peluang terambilnya bola merah 5 per 9, dikali dengan ini, peluang terambilnya bola biru bersyarat sebelumnya merah. Jadi kalau yang saling bebas itu hanya ada 2 kejadian, peluang terambilnya bola merah dan peluang terambilnya bola biru. Kalau yang di kejadian bersyarat, peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua, setelah di pengambilan pertama itu yang terambil adalah bola biru. Jadi yang pertama ini harus terpenuhi syaratnya. Misalnya, teman-teman baru bisa lulus dari kampus ketika sudah melewati ujian skripsi. Kalau belum ujian skripsi, berarti belum bisa lulus. Nah, ini juga berarti syaratnya dulu yang harus terpenuhi. Baiklah, sekian untuk pembahasan dari kejadian majemuk. Jika terdapat pertanyaan, silahkan nanti langsung diberikan tanggapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.